Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, tadi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bersama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa? Kenapa apa? Kakeknya meninggal. Siapa lagi? Nur Faiza. Nur Faiza. Kenapa? Tidak tahu. Jadi 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Sebelum kita belajar, biasanya kita menyanyikan lagu Mas PPK. Menyanyikan lagu Mas PPK. Coba berdiri semua dulu. Ke kanan atau ke kiri dulu? 1, 2, 3. Masih semangat? Masih. Terus semangat. Oke, siapa hari ini yang olahraga pagi-pagi? Siapa yang hari ini naik sepeda ke sekolah?
Siapa yang naik sepeda? Arba. Apakah sepeda itu termasuk olahraga? Termasuk olahraga. Kenapa kita harus berolahraga? Biar sehat, biar organ peredaran darah dalam tubuhnya kita mengalir dengan lancar. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Badanku sehat. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia, mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonaris. Sistem peredaran darah besar yaitu darah banyak yang mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya, terjadinya pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Darah mengalir. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari serambi kiri menuju arteri pulmonaris. Kemudian darah bertukar di paru-paru atau CO2 menuju ke O2. Ini yang dikatakan peredaran darah kecil. Yang di bawah ini dikatakan peredaran darah besar. Jadi darah dari serambi kiri, bilik kiri menuju ke tubuh, kembali lagi dia ke bilik kanan. Ya, yang di dalam peredaran darah itu ada beberapa organ tubuh, termasuk di dalamnya adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan menyempes. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Di mana letaknya jantung? Ya, jadi dia di sebelah kiri. Jantung kira-kira sebesar kepalan jantung pemiliknya. Jadi kepalan jantungnya kamu sebesar kepalan jantungnya. Ya, jadi sebesar kepalan tangannya kamu. Jadi sebesar ini. Jantungnya kamu yang ada di sebelah kiri.
disebut miokardium. Jantung terdiri atas empat ruangan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jadi jantung itu terdapat berapa tadi? Terdapat berapa jantung? Coba katakan empat. Terdapat berapa ruang tadi? Berapa ruang? Nah, apa yang pertama tadi? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jadi jantung itu terdapat empat ruang. Ya, ini lagi ada pembuluh darah. Jadi organnya peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteria. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Jadi pembuluh nadi yang sangat besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Sekarang paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan paru-paru. Terdiri dari atas ribuan cabang tabung yang jumlahnya ribuan. Semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapilar. Pada jaringan halus kapilar, inilah terdapat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada yang bertanya? Lanjut kita kepada gambar yang tadi ya. Sudah paham atau belum? Sudah. Di dalam proses peredaran darah itu terdapat organ yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Sekarang kita kembali ke gambar. Ibu ada gambar bagaimana cara proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi ibu ada alat peraga bagaimana cara proses peredaran darah dalam tubuh. Jadi di sini organ peredaran dalam tubuh itu ada 3. Ada paru-paru, kemudian ada jantung, kemudian ada pembuluh darah. Ada 3 ya. Yang pertama paru-paru, yang kedua jantung. Jantung tadi terbagi berapa? Jantung terbagi berapa
oleh zat-zatnya. Jadi di sini ada pembuluh darah. Sebagai contohnya ini slide. Ini pembuluh darah ya. Sementara ini ada paru-paru. Di sini jantung memompa darah keluar, memompa darah. Darah mengalir ke tubuh manusia. Oke, kita praktekkan dulu sekarang. Bagaimana proses peredaran darah di dalam tubuh manusia. Jadi ini terbagi dua ya. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Dari darah mengalir dari serambi kiri, dari serambi kanan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru ini bertukarnya CO2 menjadi O2. Jadi bertukarnya CO2 menjadi O2. Darah yang kotor tadi bertukar dengan O2. Apa itu CO2? Apa itu CO2? Karbon dioksida. O2 apa? O2 oksigen. CO2 adalah darah yang kotor, dikelola oleh paru-paru. Setelah darahnya CO2 menjadi bersih, darah tadi kembali lagi, darah yang kotor tadi menjadi darah yang bersih, menjadi darah yang bersih. Sehingga darah yang bersih tadi ke jantung. Darah yang bersih tadi ke jantung, ke serambi kiri, lalu dia ke bilik kiri, menuju dia dibawa oleh darahnya tadi ke seluruh tubuh. Datang di sini darah tadi ke seluruh tubuh akan dikelola oleh lagi dengan tubuh. Tubuh lagi darah yang dari tubuh ke bilik kanan. Ini menjadi lagi darah kotor. Darah kotor tadi ke serambi kanan. Terus dia ke paru-paru. Begitu seterusnya peredaran darah. Kita contohkan ya. Jadi diperhatikan di sini ya. Nanti setelah ini saya kasihkan tugas. Jadi kamu bisa mempraktekkan apa yang seperti ibu praktekkan tadi. Proses peredaran darah dari paru-paru ke pembuluh darah, baru ke seluruh tubuh, ke jantung. Nanti dilihat bagaimana proses darah bertukar. Diperhatikan ini. Ya, darah kita pompa. Ya. Jadi proses darah mengalir. Setelah darah mengalir, dia akan ke seluruh tubuh, akan bertukar lagi, akan bertukar darahnya menjadi darah kotor. Di sini darahnya ini lagi dikelola oleh paru-paru. Jadi lembar LKPD ini nanti kan, kenapa ibu tidak kasih kamu kertas HVS? Karena setelah selesai pekerjaannya kamu ini ibu akan pajang di kelas. Jadi buat seindah mungkin, secantik mungkin, karena ibu nilai pertama kekompakan, kemudian kerapian, kemudian yang benar. Siapa yang susunannya yang paling benar? Yang itu yang ibu nilai ya. Mana susunan organ tubuhnya? Ya, ini susunan organ tubuhnya. Sudah jadi? Masih semangat? Adik yang menjelaskan dulu dari organ tubuh. Adik pegang organ tubuh, adik.
Ayo Arif, jelaskan. Darah mengalir yang begini nah, supaya dia kelihatan semua. Yang kau jelaskan itu yang mana? Ayo. Kasih kuat suaramu, Ibu Tia dengar. Nah, darah mengalir. Kasih kuat. Dari mana dulu? Dari mana? Serambi kanan menuju arteri pulmonalis, baru paru-paru. Di paru-paru terjadi apa di paru-paru? Pertukaran darah. Darah apa yang ditukar di situ? Oke, C2 sama O2. Wah, terus darahnya mengalir kemana lagi? Oh, ke serambi kiri, ke jantung. Baru dari jantung kemana lagi darahnya? Ke bilik kiri. Terus bilik kiri darahnya kemana lagi? Oh, ke tubuh manusia. Oke. Sekarang ini kamu jelaskan. Arif. Kasih kuat suaramu Arif, supaya temanmu juga dengar. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Kasih kuat suaranya supaya kedengaran Arif. Mengalirkan darah di dalam tubuh disebut sistem pendarahan darah. Sistem pendarahan darah dalam tubuh ada dua, yaitu pendarahan darah kecil dan peredaran darah besar dan kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari kiri kanan menuju paru-paru melalui arteri formulasi dalam paru-paru menjadi pertukaran darah yang banyak karbon di oksigen CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena. Pengenasi sistem pendarahan darah kecil sebagai berikutnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok berapa lagi? Ayo kelompok 5 lagi. Kelompok 5, ayo. Siapa yang menjelaskan dulu? Lihat, jelaskan dulu. Apakah kembali kajian Vika, kau jelaskan karena kau yang tadi di Balem. Sistem peredaran darah. Ayo. Darah dari mana? Ke baru kasih kuat suaranya nak supaya ibu dengar juga apa yang dibilang. Terus kasih kuat suaranya. Terjadinya pertukaran darah di paru-paru. Terus darahnya kemana? Oh, menuju jantung ke serambi kiri. Terus dari serambi kiri darahnya kemana lagi? Oke, darahnya ke tubuh baru kembali lagi ke bilik kanan. Dari bilik kanan kembali lagi ke aorta. Baru
ke paru-paru lagi. Begitu dan seterusnya. Oke? Jelaskan itu. Bim, bim. Kasih kuat suaramu nah supaya ibu dengar juga. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2. Peredaran darah apa dulu? Darah kecil, darah kecil. Baru apa urutannya darah besar? Urutannya darah besar apa? Terus? Baru? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Lagu apa? 5 jari 5 lagi, 5 jari 5. Yang bagaimana itu? Ayo, baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.